Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Jamaluddin. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Tadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumiyah pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa berhenti. Senantiasa terus-menerus tanpa berhenti untuk selalu sadar sebagai hamba Allah. Dalam mengagungkan asma Allah dan manut miturut ya, tunduk bakti kepada Allah. Karena Allah juga terus-menerus tanpa berhenti merhatikan kita. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Kata kuncinya wala ya'udhu hidumah, dan tidak pernah lengah di dalam memberikan perhatian seluruh hambanya antara langit dan bumi. Bahkan tidak seekor binatang melata pun yang tidak diperhatikan. Wa ma min kulli dabatin fil ardi illa Allah rizqa. Jadi Allah itu 24 jam lah memperhatikan kita. Saat kita tidurnya, Allah telah menjaga jantung kita tetap berdenyut. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, selama kita sadar, sejak bangun pagi sampai menjelang tidur, tidur lelap, nggak sadar lagi. Itu kita kesadaran sebagai hamba Allah. Begitu bangun, kesadaran kita dimulai dengan Alhamdulillahi ahyana dan seterusnya. Alhamdulillah Allah membangunkan kami kembali, hidup kembali dalam alam kesadaran gitu. Dan ketika kita mau tidur, kita serahkan pada Allah. Dengan asmamu. Engkau mengizinkan denyut nadi terus berdetak, nadi terus berdenyut. Itulah, maka sebagai pengawal ini ya, maka rumus kita di hadapan Allah, rumusan relasi antara hamba dengan Allah, itu dengan dua kata yang sangat pendek, pendek dan padat sekali. Sami'na wa ata'na. Tidak ada rumus lain, gampangnya gitu. Sami'na wa ata'na. Aku dengaran ya Allah, dan aku taati. Kita jangan mencari dan membuat teori hidup. Hidup itu teori di tangan Allah. Namanya sudah teori. Dari Theo and Re. Theo and Y ya. Theo itu artinya Tuhan, Re itu artinya dibangsakan. Itu nempel pada Allah. Jadi akhiran E, I, Y ya dalam bahasa Inggris itu kan seperti iyah gitu kalau dalam bahasa Arab. Teori itu ya hak Allah kan namanya teori. Kalau punya manusia namanya bukan teori tapi man ray, human ray kira gitu. Kira-kira gitu. Itu dari analisa tekstual karena ada fish ikan, perikanan fishery. Gigi itu dent, pergigian dentistry gitu ya. Kira kan gitu. Theo itu Allah, teori itu artinya ya milik Allah. Kita jangan menteorikan sendiri. Nah, ini kata kita mempunyai teori itunya dari Allah. Teori dari Allah yang diinspirasikan kepada kita. Kita mungkin menemukan suatu teorinya Allah, bukan teori kita. Kira-kira gitu. Ya kita mengawali ini, jadi terima kasih. Kita selalu sadar. Jadi di mana kapanpun, dalam sadar kita selalu sami'na wa ata'na dari Allah. Oke ya, jadi saya kemarin tuh agak terkejut kok dapat telepon dari Pak Agus Sukaja. Saya salah apa gitu. Tapi ternyata diajak bersama mengingatkan kami ini. Terima kasih Pak Agus ya, dijawil lagi. Sehingga kami bertemu dengan menyempatkan bertemu dengan bapak-bapak semua. Kalau tidak saya itu kan ada kegiatan lain dan ya terus wah laliin hari Sabtu ya gitu kira-kira. Baik sekalian, saya saja mengirim pada Pak Agus PowerPoint-nya, monggo kita awali saja. Terima kasih kali perhatiannya. Iya. Jadi PowerPoint pertama itu kaitan dengan anugerah Allah. Saya menamai ini anugerah Allah. Itu sengaja saya membuat kata al-al semua biar mudah diingat. Fisikal, spiritual, intelektual, sosial, dan temporal. Gitu. Biar gampang ngiling al-al semua ya. Ini adjektif ya, adjektif. Cuma itu sudah di Indonesia kan kalau di
Kalau Inggris kan intellectual pakai C, social pakai C gitu ya. Physical PHY, physical gitu ya. Tapi ini sudah di Indonesia kan. Pertama fisikal. Karena kita berbentuk fisik, fisik. Manusia di dunia fisik. Tapi kalau kita tanyakan, sebetulnya tadi malam saya ngisi pengajian, ada tetangga yang meninggal ya. Ya, keluarga tokoh Aisyah. Itu gini, who is human being? Manusia itu siapa toh itu? Selalu jawabannya itu human being is spiritual being in physical journey gitu ya. Manusia itu adalah makhluk spiritual. Hanya ketika di bumi ini diwadahi ya, diwadahi fisik. Jadi selama kita dunia itu di fisik. Kalau sudah meninggal fisiknya kan jadi tanah kembali kan itu. Jadi physical, jasmani. Alhamdulillah ahsani takwim dalam wujud yang sempurna sekali. Physical, makhluk fisik ini anugerah Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali surat tentang bahwa Allah membentuk dari dan seterusnya kan ada ya. Terus yang berikutnya, kita diberi hati oleh Allah. Kita diberi hati. Jadi Allah itu tidak hanya physical entity ya, entitas, tapi juga diberi hati. Karena Allah berikan hati dalam kehidupan kita itu tempat bersemayamnya, tempat meletakkan apa itu baik atau buruk di hati itu. Dalam keyakinan itu. Orang nggak punya hati nggak kenal. Yang baik itu yang mana nggak kenal. Oh, nah itu kebaikan itu di hati kok. Kan gitu. Jadi hati tempat keyakinan, tempat sikap itu. Bahkan hati itu on off-nya kehidupan itu hati. Dan yang listrik ada apa ya? On off-nya itu hati itu. Iya tuh, on off-nya itu. Orang punya agree or not agree, yes or no, itu kan yang menentukan kan hati. Yang berbicara hati. Doing something itu dari hati. Harap niat apa tadi ya, niat apa, mau apa itu hati. Nah, tapi hati, ya ini kalau itu dalam Muhammad Abdul juga ada orang gini. Itu dibantu oleh intelektual. Intel lebih banyak kepada how to, bagaimana melaksanakan. Jadi akal itu jangan ngakali perintah Allah untuk dihindari. Jadi akal itu untuk bagaimana kita mematuhi nilai kebaikan yang Allah tanamkan. Maka intelektual. Intelektual itu malah benar dan salah. Sekalipun ini bisa diperdebatkan ya. Jadi kalau hati itu kaitan baik dan buruk, patut dan tidak. Akal itu tentang benar atau salah. Berdasarkan pertimbangan rasio. Salah atau tidak ya tanya akalnya. Baik atau tidak tanya hatinya. Dan ini dua-dua entitas ini merupakan kekayaan yang luar biasa bagi manusia. Inilah kekayaan, inilah sesuatu yang luar biasa bagi manusia, diberi hati, diberi akal. Itu sederhananya gitu ya, sederhananya gitu. Ya, akal nggak salah, benar dan salah, hati malah baik dan ini dalam filsafat jari itu difilsafkan dengan 3 jari, antara jari tengah, bukan jari, ya jari telunjuk, jari jempol apa, ibu jari, dan jari tengah. Jari tengah itu adalah faktor intelektual, tinggi sendiri tuh. Jari petunjuk itu adalah eksekutor yang melakukan. Ketika melakukan itu ya dekat dengan jari tinggi, yang tinggi itu ilmu. Jangan ngawur, pakai akal. Tapi jangan lupa ibu jari. Yaitu apa? Nilai-nilai kebaikan. Itu. Jadi andai kata, bukan andai kata, mohon maaf ya. Jadi andai pakai 3 jari antara telunjuk, jari tengah dan jempol. Kita sudah melakukan sesuatu bisa. Makan dengan 3 jari kan bisa. 3, tapi kan dilengkapi Allah Maha Sempurna, dilengkapi di 5 jari. 3 jari ini adalah jari petunjuk, telunjuk adalah doing something. Ketika melakukan sesuatu, jari tinggi itu adalah dengan akal kita. Jangan NG awet, jangan ngawur, menggunakan akal biar benar, dan pakai jari jempol agar baik. Itulah spiritual itu. Kemudian sosial. Itu kekayaan sosial luar biasa sekali. Kita kan kalau Nabi Adam dulu diciptakan sendiri gampangnya. Tapi kita diciptakan itu ada orang tua. Itulah sosial pertama, the first. Oleh karena itu keluarga itu adalah the first and the primary education of human life. Keluarga itu adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia.
Jadi kita diciptakan terlahir dari lingkungan pendidikan. Yulatul fitrah. Orang tua kita menemani kita sejak kita lahir. Nah, kita berasal secara biologis dari orang tua kita, sosial. Tapi ketika sudah remaja, sudah saatnya, ini panjang banget sosial ini. Tapi terus kita singkat, kalau sudah pada saatnya, Allah sudah menyediakan pasangan hidupnya untuk bersama seumur hidup. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan sebagai tanda-tanda kebesaran pelajaran dari Allah adalah ketika mendatangkan pasangan hidupnya. Ya. Kemudian dihadirkan pasangan hidupnya, ditumbuhkan mawaddah warahmah cinta dan kasih sayang. Litas kuno agar kamu urip bebarengan dalam satu rumah untuk meneruskan generasi dan pendidikan meneruskan generasi. Itulah luar biasa sekali sosial kita. Tapi tidak hanya itu, sosial kita kan berkembang di masjid kita, di masyarakat dan seterusnya. Orang hidup tidak in isolated island, tidak di pulau yang terpencil, tidak di tengah hutan. Oleh karena itu, ayat Al-Quran itu luar biasa sekali banyaknya. Ya nanti hubungannya dengan periode Madinah gitu. Itu kan aspek sosialnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir, yang saya beri warna hitam, itulah rahasia. Waktu itu suatu rahasia. Tadi disebutkan oleh Ustadz Pak Dr. Agus tadi, wal asri tadi, adalah temporal. Dari kata tempo. Sejak kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan itu adalah satu episode perjalanan. Kan dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Warna hitam itu dalam budaya Jawa, orang layat, orang meninggal. Itu kan disimbolkan dengan pakai pakaian hitam-hitam ya, bagus ya, betul ya, pakai hitam. Itu ada pakaian hitam-hitam yang dipakai orang pada layat. Itu pelajaran hidup itu. Itu adalah simbol ketidaktahuan. Betul fisiknya ketahu, itu nanti ke tanah. Tapi kemana ini? Ke surga, ke neraka. Itu nggak tahu. Itu katanya malah di Pak Agus tadi menyampaikan, hidup itu pilihan. Islam itu milih yang terang, jangan yang gelap. Dengan obor apa, cahaya apa. Ya Al-Quran itulah cahayanya gitu. Seperti dalam kegelapan perjalanan the death, life after the death, hidup selama. Nanti ya kita lanjutkan ini. Terus kita fokus pada temporal. Ya, jadi dari 5 tadi saya fokus pada temporal. Temporal dalam Islam itu luar biasa sekali. Pengertian luar biasanya begini. Jadi kata-kata dalam bahasa Indonesia, khazanah bahasa Indonesia itu diambil dari Arab. Waktu itu kan dari Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata serapan, waktu. Uh, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, waktu. Kemudian ajal. Ajal itu adalah the end of life ya. Jadi waktu yang habis itu namanya ajal. Wa idza jaa ajalu, kalau sudah habis waktunya gitu ya. Ajal itu adalah waktu yang hampir habis atau yang habis itu ajal. Bahasa Indonesia. Zaman itu juga bahasa Indonesia. Zaman itu satu periode yang lama. Dan saat sa'ah itu juga itu semua bahasa Indonesia semua. Ya, waktu, ajal, zaman itu semua bahasa Indonesia semua yang berasal dari Al-Qur'an. Awal, akhir, bahkan hari Sabtu itu bahasa Arab. Wajana naumakum subata, aku jadikan tidurmu itu sebagai istirahatmu. Jadi Sabtu itu adalah atau hari istirahat nggak kerja ya menurut analisis tekstual harfiah ya Sabtu itu adalah itu artinya subata itu kan istirahat. Nah, makanya gitu. Nah, kemudian yang lain ada kata fajar, falak, dua, asar, maghrib, lail. Itu kata-kata sudah menjadi masuk dalam bahasa Indonesia. Bahkan asar itu ada yang menerjemahkan secara teknis itu sebagai usia lansia, wal asri demi usia lansia gitu. Inal insana semua manusia wis ngasar kok sudah dia lansia kok. Wisih urung iman itu. Wah, rugi banget kan gitu. Kan kira-kira kan gitu dan seterusnya. Nanti sudah dibahas oleh Pak. Kita lanjutkan. Ya, terus memaknai hijrah ya. Ini perayaan hijrah. Hijrah itu secara tekstualnya ya pindah, berubah atau pindah. Pindah tuh. Kalau secara fisik ya fisik tempat spasial, space itu ya berarti pindah. Tapi kalau mulai yang lain itu punya makna yang tapi ada suatu move on, ada suatu gerakan gitu. Jadi suatu gerakan, suatu harokah ya, gerakan dari ini tadi. Kalau
dalam istilah ya, istilah ya meninggalkan yang jelek menjadi yang baik ya. Minal dzulumati ilan nur itulah hijrah ya. Itu sudah hijrah. Hijrahnya bisa intelektual, bisa hijrah dalam pengertian spiritual, dalam emosional itu aspek apa yang berubah itu aspek apanya. Kemudian yang ketiga sejarah. Nah, ini kan based on berbasis pada sejarah Rasulullah ya, itu hadisnya inamal amalu binniyat itu ya. Itu setelah Mekah dan Madinah. Terus yang keempat itu kalender sebagai penanda waktu. Penanda dan itu kan beda loh. Pagi, siang, sore itu penanda. Malam, pagi itu siang, sore. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu penanda. Nah, kemudian penghitungan itu berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa ya itu itu. Jadi sebagai penanda dan sebagai perhitungan. Penanda itu adalah pagi, siang, sore itu penanda. Iya, kalau hitungan itu berapa menit, nah itu adalah hitungan. Keduanya menyatu dalam satu kesatuan. Oke, ya, itulah memanage secara umum. Kita lanjutkan. Sekarang kita langsung kepada sejarahnya dulu ya. Jadi hijrah Nabi sendiri dalam hijrah dari tarikh Rasulullah sendiri itu kan di Mekah 12 tahun Madinah. Terus sebetulnya apa yang dilakukan selama di Mekah ini Rasulullah? Di Mekah itu membangun fondasi. Tadi Ustadz Agus mengatakan iman. Karena iman ini di sini bisa diartikan sebagai energi hidup. Jadi spiritual energy. Ya, kalau kita makan minum itu namanya physical energy ya. Maka asupan melewat mulut ini adalah atau bernafas itu menghasilkan energi physical energy. Tapi manusia kan tidak perlu hanya physical energy. Physical energy sama dengan tadi dalam surat Allah pun ulaikumul ghafilun. Jadi lakon haroni jahannam makasiro minal jini wal insi lahum kulubun dan seterusnya ada. Itu itu kan hanya kalau 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 kita seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf seperti binatang, binatang ternak, itu kan hanya menghasilkan physical energy gitu loh. Ya, oleh karena itu ini ada spesial dipandu dijadikan dengan intellectual energy dan spiritual energy. Nah, di sini membangun akidah itu adalah bagian daripada spiritual energy, membangun kekuatan spiritual. Yang nanti di Madinah nanti terus namanya energi tadi dipakai untuk amal soleh. Mengantar iman dan amal soleh kan tidak bisa lepas. Karena iman itu adalah energinya, keyakinan akidah dari Allah itu adalah energinya, produknya ya amal soleh. Kalau energinya bukan iman, ya produknya ya bisa ada amal soleh dalam tanda kutip kan gitu. Maka ada humanisme itu ada humanisme ya secular humanism ya dan itu secular humanis berbuat baik sesama umat tapi dia hanya sekuler saja tidak ada hubungannya nah, bisa saja seperti itu dimungkinkan karena setiap manusia diberi hati nurani yang menilai kebahagiaan. Oke ya jadi di Madinah itu di Mekah membangun 12 tahun. Kalau dari segi tahunnya ya berarti membangun akidah itu lebih sulit. Lu 12 tahun kira-kira gitu. Mungkin saya salah ya. Di Madinah membangun perilaku. Itu 11 tahun ya syariahnya. Maka akidah itu energinya, syariah itu dalane urip. Maka Islam itu bisa dipahami sebagai the map of life, life map. Jadi peta kehidupan itu Islam itu. Nah, ketika kita berjalan di atas peta kehidupan, karena salah satu definisi hidup adalah perjalanan, hidup adalah ujian, hidup adalah gerak. Sudah 20 definisi itu, hidup perjalanan itu kan harus tahu jalannya toh, perjalanan. Maksud kita dan berjalan tidak tahu jalan, tidak punya map. Maka dengan map ini we know kita tahu our position, we know our direction, we know our destination. Kita tahu posisi kita di mana, kita tahu ke mana dan tujuannya apa. Islam kan itu. Gitu. Islam itu di mana Anda berada itu di kamu itu ning dunia. Dunia. Kemana dan tujuannya apa? Direction and destination itu kan di dalam Islam ada. Dan itulah peta. Peta mesti ada posisi sama mau kemana dan tujuannya apa. Itulah jadi 11 tahun itu membangun 12 tahun membangun energi hidup
Nah, 11 tahun membangun peta kehidupan untuk dilakoni. Namanya syariah. Syariah itu kan jalan, syariah jalan. Nah, maka iman dan amal soleh itulah antara Mekah dan Madinah. Iya, antara iman dan amal soleh itulah Mekah dan Madinah. Yang produknya yaitu akhlakul karimah sampaikan Pak Agus tadi. Oleh karena itu kalau dari sini sebenarnya setiap mukmin dan setiap muslim dalam hatinya itu ada Mekah, ada Madinah. Jadi Mekah Madinah itu simbolnya kita refleks dan perilaku. Ya, Nah, ketika kita melakukan keyakinan kita itulah Mekah kita. ya. Kemudian Madinah itu adalah perilaku kita agamanya gitu. Dan produknya adalah menjadi akhlakul karimah. Kita lanjut. Terus iya. Ini bisa diperisani dalam Al-Qur'an, dalam surat apa itu, surat nggak tambah ya. Itu wa idzam qurubikal ladzina kafaru. Jadi ketika surat An-Nahl ayat 30. Ini yang melatar belakangi secara historis tentang salah satu bagian latar belakang ini. Jadi ini dalam yang saya baca ayat ini di diterima oleh Rasulullah SAW waktu tengah hari, ya sehari sebelum hijrah, malamnya Rasulullah hijrah, ini siangnya. Wa yang kurubika ladzina kafaru, dan ketika mereka bermakar memikirkan tipu daya ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, liutsbituka, untuk menangkapmu, ya, menangkapmu, au yaktuluka, au membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Ya. Wayam guru nak wayam guru loh. Mereka itu sekarang ini kan diulangi ya, di kata-kata yang guru diulangi. Itu emphasizing, untuk memberikan tekanan bahwa tenanan, sungguh-sungguh sekarang ini mereka sedang rapat. Bahkan dalam riwayat yang saya baca, rapat itu dijagakan oleh pemuda-pemuda yang kuat. Pemuda yang kuat. Rapat dijaga oleh pemuda yang kuat, jangan sampai ada orang yang masuk nanti membocorkan rahasia rapat. Dalam cerita dalam yang saya baca itu ada seorang tua yang badannya lusuh dan wajahnya itu sangar. Terus datang ke situ mau ikut rapat, oleh pemuda ditahan. Tidak boleh, karena mereka menjaga daftarnya sudah diketahui siapa yang mau masuk, tidak termasuk dalam daftar. Tapi orang tahu, saya tahu materi rapatnya, saya tahu bagaimana kita akan menyelesaikan masalah, menghentikan Muhammad dakwah. Saya tahu, saya punya proposal, saya punya ide-ide yang cemerlang untuk itu. Coba tanya kepada ketua panitia, saya akan masuk. Terus pemuda itu masuk ke dalam, terus tanyakan, gimana ada orang yang seide dengan kita, kayak itu, akan berikan saran-saran. Oke, silahkan masuk, masuklah dia. Setelah masuk, ayat ini keluar, turun. Ini dibocorkan oleh Allah lewat wahyu ini. Dan ketika mereka sedang sekarang ini, yang buruk fi'il mudhari, sekarang ini sedang rapat alali nakafaru, orang kafir, liutsbituka, untuk menangkap, menangkap dan menyiksa kamu. Kemudian dalam rapat tadi, orang tua tadi mendengar ada yang usul, kita tangkap saja dan kita sakiti. Terus orang tua tadi yang lusuh, yang sangar tadi, berdiri, tidak setuju. Gitu. Anda tidak tahu kalau ditangkap, kemudian disakiti, apa nggak tahu? Bilal itu dicambuki di tempat panas, mereka tetap ahad. Enggak mempan. Ditangkap, disakiti, enggak mempan. Enggak bisa itu. Ada yang tanya lagi. Kalau begitu dipenjarakan saja. Orang tua tadi langsung berdiri lagi. Tidak setuju di penjara. Apa kamu tidak tahu mulut Muhammad itu manis? Orang akan tertarik. Nanti yang menjaga penjara nanti dia mengikut Muhammad dan dikeluarkan. Jangan, tidak setuju. Wah, ada yang tanya lagi, ada yang usul lagi. Kalau begitu dibunuh saja. Terus langsung secepatnya orang tua tadi
Ya, itulah ide yang bagus. Saya setuju. Bunuh, bunuh, dan bunuh saja. Nah, inilah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan apa? Mendapatkan berita dari Allah. Sekarang ini, maka perintah hijrah malam hari itu juga diperintahkan untuk hijrah. Itulah yang nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kita lanjutkan. Nah, itu terus kita langsung pada ini. Watilah ayah menuju wilayah bainas. Waktu itu kan beredar, tidak pernah. Maka tadi Pak Agus dalam penutupan tadi, sampatkanlah berbuat baik selagi kita masih punya waktu. Berarti itulah hari demi hari yang nudawiluha, yang Allah putarkan dalam kehidupan bainanas wali amal ladzina amanu dan seterusnya ya. Allah ingin mengetahui siapa yang responsif. Memang hidup itu up and down. Tapi ini saya juga mendapatkan satu puisi yang bagus juga terkait dengan waktu itu. Gather you rosebud while you may. Enggak saya tulis ini. Gather you rosebud while you may. Manfaatkanlah setiap saat waktu yang kamu peroleh, kamu alami. Ya, all time is still flying. Waktu itu tidak pernah berhenti, flying itu selalu berjalan terus. The flower that smiles today, tomorrow will be die. Bunga yang kamu lihat harum semerbak, merekah, segar. Yang kamu lihat sekarang ini, tomorrow will be dying. Besok sudah layu. Nah, itu puisi yang itu ketika saya jadi mahasiswa itu saya terkesan sekali dengan the time, the flower that smiles today, tomorrow will be dying. Itu. Kita lanjut ya. Jadi waktu itu luar biasa kecepatan. Tadi dari gambar yang sampaikan oleh Pak Agus kan itu ya dari kecil sampai tua. Nggak terasa sudah tua ya. Kita lanjutkan monggo. Jadi kalau nyun sewu saya menggunakan nih pakai bahasanya Pak Agus ini. Urip kaya wong mampir ngombe. Ini mampir itu apa? Mampir itu berarti tidak lama. Hidup itu tidak lama, mampir kok. Kemudian mampir juga berarti bahwa dunia itu bukan tempat tinggal kita mampir kok. Kan gitu. Dunia bukan tempat tinggal kita mampir dan tidak lama karena kita mampir. Dan mampir itu punya dua makna tidak lama dan bukan tempat tinggal kita. Dan ngombe itu watazabatu, ngombe itu adalah mencari bekal energi untuk melanjutkan perjalanan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita lanjutkan. Monggo yang badai ngunjuk silakan loh ya, saya juga minum. Ini Pak Agus juga sudah minum, bismillah. Dan nah, maka di sini Islam sebagai peta kehidupan ini harus kita pahami betul. Jadi tadi ini yang belum saya tulis di sini adalah energinya apa? Iman itulah energi kehidupan. Spiritual energi. Jangan sampai energi kita setiap hari itu jangan sampai di luar energi iman. Kalau tidak iman ya yang masuk nanti kan sekuler ya. Artinya bisa aja setan masuk situ. Kemudian dalam peta kehidupan itu seperti dalam kegagalan minal dzulumati lanur, kita dicahaya Al-Quran. Akan itu banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu cahaya. Maka dalam hadis Nabi, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Cahayalah kehidupanmu itu. Bisolati ojo lali. Jangan lupa sholatnya, doanya. Wa qiraatil Quran. Selalu membuka Al-Quran. Kan itulah cahaya yang mencahayai kita gitu. Dalam Islam itu kita tahu posisi kita dunia hasanah, bagaimana kita dunia itu terbaik. Al-Baqarah ayat 20 ya, bagaimana kita berusaha untuk hidupnya hasanah. Kita lewat sirotol mustaqim, rootnya itu sirotol mustaqim. Kemudian destinasinya adalah mahfirah mir rabbikum wajan. Ini kan ada Al-Qur'annya ya, saya ambil dapat. Di sini adalah Darussalam, Jannatun Naim itu ya. Jadi Al-Qur'an sebagai nurus samawati wal ard. Itu kan dalam surat An-Nur. Terus Rasul itu pemandu kehidupan kita. Kita jangan mencari contoh yang lain ya. Contoh Rasulullah itulah yang komplit. Kita contoh yang lain yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Wa atiullah rasul la'alakum turhamun. Kan jelas banget. Jadi dengan satu slide ini sudah jelas banget di mana posisi kita. Kita itu siapa? Kita mau kemana? Dan inilah Islam. Itulah makanya Yun Sewu ya. Mohon maaf ya, orang-orang mualaf tadi sebelum kita resmi pengajian ini kan yang masuk oleh orang-orang barat itu karena melihat Islam itu sebagai peta. Islam is indeed much more than a system of theology. It is complete civilization. Itu kan refleksi dari pemahaman ini. Islam is
Indeed much more. Benar-benar lebih dari sekedar uh, tidak teologi saja, keyakinan. It is a complete civilization. Ada peradaban ya, perilaku, peradaban hidup yang sangat sempurna. Kita lanjutkan. Jadi maka karena dalam perjalanan watazawatu fa inna khairaz zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Ini kan jelas sekali tuh pesan Allah kepada kita watazawatu karena Islam ada hidup perjalanan dan Islam adalah peta kehidupannya watazawatu jangan lupa berbekal diri. Fa inna khairaz zati sebagai bekal adalah takwa wa takuni oleh karena itu ya takwalah. Hidup itu berbasis takwa. Jangan pakai basis-basis yang lain. Takwa itu Quran dan sunnahnya. Ya ulil albab orang-orang yang mampu berpikir, sing iso mikir, itu kan kira gitu. Kita lanjutkan. Ya, terus ya. Jadi dalam hidup itu jangan sampai lupa ikhlas, karena ikhlas itu adalah poin-poin apa nuklisnya ya, core-nya gitu. Jadi Islam itu jadi orang ikhlas itu berarti orang pandai bersyukur. Orang ikhlas orang tidak mudah keluh kesah. Orang ikhlas orang yang bisa menikmati ini. Karena siratal mustaqim itu kaitannya dengan ikhlas. Jadilah hidup dengan ikhlas. Kalau ikhlas syukur dan ikhlas menyatu ya. Itu kita kan bisa ananta, bisa menikmati. Kalau kita tidak ikhlas menjalani kehidupan, kita tidak kesempatan untuk menikmati kehidupan. Kita kalau kesah terus kok. Kita pernah bersyukur. Kapan kita akan menikmati kehidupan? Kalau kesah terus menerus kok. Kan ya, oleh kita jangan hanya keluh kesah ya. Keluh kesah positifnya karena untuk memperbaiki. Tapi bukan keluh kesah itu sendiri, berhenti pada itu. Oke, terus sedikit lagi. Yes. Oke, ini yang populer sekali, katanya tantangan waktu. Ya ladina amanu, hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Artinya hiduplah berbasis takwa. Wal tandur karena itu rentangan kehidupan, rentangan waktu. Hendaklah kita melihat ke belakang, nafsun itu pribadi, beberapa orang itu nadur menggunakan nazar, nazarnya itu nalarnya ya. Nazar menjadi L ya. Nalarnya hidup itu ojo jangan ngawur, menggunakan nalar. Dan lihatlah pelajar ya dapat apa yang sudah dilalui sebagai pelajaran hidup, lihat untuk memperbaiki hidup yang akan datang. Watakullah, jangan lupa. Ini ada perintah yang saya beri merah-merah itu itu di antara dua perintah Allah yang watakullah ya memang itakullah watakullah. Jadi kalau ada satu perintah di belakang dan di akhirnya sebelum setelah itu ada kata takwa, berarti yang di tengah ini itu heavy betul, apa berat betul, artinya suatu pesan yang jangan sampai tidak diperhatikan. Hidup itu dalam kendaraan waktu. Ya, yang satu lagi terakhir ya, monggo satu lagi ya. Nah ini yang terakhir. Oleh kan bagaimana kita mensikapi hidup ini. Ada 7 sikap hidup dalam menjalani hidup. 2 masa lampau, 2 masa depan, yang 3 sekarang ini. Masa lampau ini diambil dari surat Al-Fusilat ayat 30. Yang catat Fusilat 30. Sambil tengahnya aja. Ala tahofu wala tahsinu wabsyiru. Ala tahofu anla ala tahu wala tahzanu wabsyiru. Ala tahofu, jangan takut masa depanmu. Dengan usaha dan doa. Kita punya Allah kok takut masa depan, bimbang masa depan. Wala tahzanu, jangan dibebani masa lampaumu. Jangan, Quran banyak sekali wala tahzanu kan oke banget, banyak sekali. Hidup itu jangan sedih. Muhammadiyah itu mengembirakan loh. Kata mengembirakan mungkin diinspirasi dari ini. Haji Ahmad Dahlan, saya punya buku kuno ya. Itu hidup itu harus gembira. Apa bedanya orang muslim non muslim itu ada pada kegembiraannya tuh. Kita kan punya Islam, punya Kanjeng Nabi, punya Quran. Maka jangan dibebani masa lampau. Jadikan pelajaran hidup. Jadi jangan jadi beban, jadi pelajaran hidup. Kalau masa depan usaha dengan ilmu dan doa dengan iman, gampangnya gitu. Terus yang sekarang, at the present time, for the time being, sekarang ini, tidak ada pilihan lain kecuali ya disyukuri, dijalani, dinikmati. Ini masih disyukuri dulu. Setelah disyukuri, jalani. Karena hidup itu berjalan. Hidup itu tidak mandek. Kalau mandek itu jatuh dan mati. Itu seperti sepeda. Sepeda itu diontel. Kalau nggak diontel kan jatuh. Nggak bergerak. Coba sepeda nggak diontel kan jatuh. Jadi kita tuh berjalan itu harus disyukuri. Diuntel gitu loh. Disyukuri, dilakoni. Jangan mandek. Kalau mandek itu kan habis waktu. Artinya kita sudah mati.
lan dinikmati. Kita kan ihdinas siratal ladzina an'amta. 17 kali kita berdoa jalannya orang yang memberi nikmati. Oh, nikmat sudah disediakan kita nggak mau ngambil. Kan gitu. Jadi setiap orang bisa menikmati karena nikmat itu di hati dan setiap orang punya hati. Jadi setiap orang punya hati bisa menikmati kehidupan. Tergantung tadi Pak Agus mengatakan pilihan. Ngaten nggih, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.